Gangguan yang pertama kali gue dapat pas nginep itu jam 2 pagi. Tiba-tiba ada suara komputer. Kayak orang ngetik. Oke. Kan di ruangan gue tuh komputer ada 4. Di luar itu 1. Gue denger tuh suara yang di luar komputer gue. Kayak apa sih, kayak ngetik gitu kan cepet. Gue pertama mikirnya, masa sih suara komputer gitu kan. Akhirnya gue duduk, di suara komputer makin parah. Apa lagi nih? Akhirnya gue beraniin kan, gue keluar, suara tuh berhenti. Gue cek komputer, itu ada ketikan. Jadi tuh nggak tahu kenapa, itu bukan notes, itu ada ketikan. Pokoknya intinya, jangan bikin kantor ini kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitur Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Nah, di video kali ini gue sudah bersama narasumber yang akan menceritakan kisah pengalaman horornya ketika bekerja di salah satu daerah Jakarta yang kantornya ini menyimpan sejarah horor. Nah, lebih baik kita sapa dulu aja siapa narasumbernya. Bang Maul, apa kabar Bang Maul? Alhamdulillah baik Bang. Sebelumnya terima kasih nih Bang Maul udah mau mampir di Timur Misteri pulang kerja nih. Oke Bang Maul. Kejadian apa Bang Maul yang Bang Maul alami nih? Sebenarnya banyak sih. Oke. Banyak banget yang gue alami dari pas gue training pun ada. Jadi masa training. Dari awal training ya, dari gitu awal ya? training tuh masih ada sampai sekarang. Sampai 2 hari lalu nanti gue mau ceritain. Sosoknya apa Bang yang paling menyeramkan gitu? Sebenarnya banyak banget sosok-sosok yang menurut gue serem ya. Dan ada plot twistnya di situ, ada sosok penari. Ada penari. Penari yang menghuni gitu, menghuni di situ. Iya. Oke Bang Maul. Tahan dulu Bang Maul ya. Oke, siap. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman yang mempunyai pengalaman misteri, kirim aja cerita kalian di nomor WhatsApp yang tertera di sini. Atau kalian bisa kirim DM ke Instagram yang nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Tanpa menunggu lama, langsung aja kita simak kisah pengalaman horor yang dialami Bang Maul. Jadi tuh gue tuh masuk itu di bulan Juli tanggal 21. Sebulan gue masuk kerja itu gue di training dulu. Jadi training sebulan lah di kantor. Gue selama di training itu udah dapet gangguan, tapi gangguannya masih ya pada umumnya lah ya. Tipis-tipis gitu. Kayak gue dengar suara anak kecil, suara ada nangis, sama suara ketawa. Nah, pas gue dengerin suara itu ya gue mikirnya mungkin perkenalan. Ya perkenalan biasa gitu ya, mungkin orang baru segala macam. Dan ternyata nggak nyampe situ aja. Pas bulan kedua itu gue udah mulai jadi karyawan tetap, udah diangkat jadi karyawan tetap lah ibaratnya gitu. Tapi memang belum dapat ID card segala macam. Nah, pas udah itu gue inget banget tuh Senin itu kan jadwalnya rapat kantor ya. Gue datang kepagian. Harusnya tuh rapat itu mulai jam 9 atau setengah 9 lah ya paling lama gitu. Gue datang setengah 8 pagi. Itu kantor masih sepi segala macam. Karena pikirnya hari Senin itu rapat, gue inisiatif lah nyalain ruang meeting. Itu bentuk ruang meeting gue, ruang meeting kantor tuh persegi panjang. Dan pintunya tuh center tengah. Jadi panjang tengah gitu ya. Gue buka pintu, gue nyalain lampu. Pas gue lihat di pojok kiri, itu ada satu sosok perempuan. Itu penari. Sosoknya penari. Dengan ya kayak penari mau pentas gitu. Di situ gue kaget.
gue langsung keluar lagi. Gue nggak berani waktu gue langsung keluar ke depan. Terus ditanya sama penjaga kantor, kan ada penjaga kantor ya, kenapa keluar lagi? Nggak pak, di dalam panas, AC kan pernah sampai nyalain AC kan. Iya. Bilang panas pak, AC belum nyala gitu. Oh ya udah sini aja ngopi bareng gitu. Akhirnya gue tunggu di depan tuh sama penjaga kantor sampai jam 8:30 udah mulai pada datang. Nah mulai dari situlah gue berani masuk ke dalam. Itu udah pas gue datang, pas gue masuk ke ruang meeting itu udah nggak ada sosoknya. Sosoknya itu perempuan sekitar umur 35-an. Kayak baju sosoknya itu kayak penari. Jadi kayak kemben, terus ada selendang, terus pakai kain jarik gitu-gitu. Oke. Terus ada aksesoris di sini kayak penari apa ya, kayak jaipong lah. Berarti penari siap pentas lah gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Dan pas itu kelar meeting itu sekitar jam 12 ya, makan siang. Karena ruangan gue di atas, jadi gue ke atas dulu mau ngambil barang. Oke. Pas gue mau naik, jadi tuh samping tangga itu pantry. Samping pantry itu ada ruangan atasan. Yeah. Pas itu ruangan atasan kebuka, pas gue nengok situ, sosok kita di dalam. Ada lagi. Oke. Ya dengan wajahnya itu kurang bagus lah ya, hancur gitu wajahnya ya, kayak bekas tabrakan gitu lah. Karena gue jujur takut ngeliat sosok itu, gue langsung aja naik ke atas. Gue nggak liatin gitu, karena tahu gue naik ke atas ambil barang makan gitu. Dari situ sosok ini mulai kayak nunjukin terus, tapi nggak setiap hari. Jadi kayak ada berapa kali mau meeting atau kalau misalnya lewat ruangan tersebut ada. Terus masuklah gue di bulan ketiga itu gue udah mulai dapat jatah lembur. Nah jatah lembur itu gue nggak nentu hari, jadi kayak misalnya ada kerjaan yang bener-bener deadline banget, gue baru dapat jatah lembur. Gue inget banget itu di hari Rabu gue dapat jatah lembur. Kan jatah lembur biasa di kantor dikasih sampai batas waktu jam 10 malam. Oke. Dan sebelum itu operasional kantor gue dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Pokoknya udah lewat dari jam 5 itu udah termasuk lembur. Oke. Kebetulan waktu itu gue emang lagi deadline banget kerjaan, nggak ditolerir lagi ya karena besok harus dikumpulin. Gue terpaksa lembur sendiri di kantor. Ada si penjaga kantor tapi di bawah. Gue inget banget itu masih jam 8:30 malam. Gue masih ngerjain kerjaan karena udah malam banget, gue ngantuk kayaknya. Gue ke pantry bikin kopi lah segala macam. Gue naik ke atas, gue lanjutin kerjaan. Selang kalau nggak ada 10 menitan atau 5 menit gitu, gue lagi ngerjain kerjaan, gue ada dengar suara di sebelah kanan kayak, ini udah malam, kenapa nggak pulang? Dalam keadaan gue sendiri. Bisikan gitu? Bukan bisikan, suara jelas berarti. Oke. Suaranya itu cowok tapi kayak berat. Kan biasanya kan cowok suara kayak gini ya, tapi ini kayak lebih berat lagi. Nahan gitu. Ya? Itu karena mungkin itu pikir gue pertamanya itu penjaga kosan, penjaga kantor. Pas gue nengok nggak ada orang. Itu di ruangan gue yang terang, itu nggak ada siapa-siapa. Bener-bener kosong gitu, sepanjang itu kosong. Akhirnya di situ gue nggak mikir apa-apa. Komputer gue juga lupa itu waktu itu dimatiin apa enggak. Itu data yang gue kerjain udah di save apa enggak. Itu kopi apa gue nggak minum. Gue kabur ke bawah, langsung pulang. Gue belum pakai jaket segala macam, belum siap-siap, belum rapi. Gue langsung angkat tas, gue ambil jaket, turun. Pas ditanya sama penjaga kantor, kenapa lo lari? Enggak pak, ini sudah kemalaman banget, udah capek, apa yang pulang gitu kan tidur. Padahal mah ya itu. Iya. Terus kebesokannya gue datang emang agak siang karena gue pikirnya takut gitu kan, di kantor ini lagi gitu kan, takut ketemu lagi atau dengar suara itu lagi. Gue datang kantor tuh sekitar 9:30, hemat telat sih. Pas gue nyampe atas ruangan gue, itu komputer masih posisi terakhir gue tinggal, kopi juga masih posisi terakhir tinggal, dengan data belum gue save. Gue pikir untung nggak mati lampu atau ini komputer nggak mati. Jadi kerjaan gue tuh nggak kacau lah gitu kan, nggak harus ngerjain dari ulang. Dan akhirnya gue lanjut lagi kerjaan segala macem, sampailah nggak sampai jam deadline. Terus sekarang gue inget banget tuh di bulan Agustus, gue satu kantor tuh jalan-jalan, gathering gitu ya kayak gitu, gathering lah ke salah satu
wisata lah di Jawa Barat gitu. Nah pas gue jalan-jalan itu kan naik mobil ya, terus HP gue ketinggalan di atas di ruangan gue. Itu pintu kantor dari kunci segala macam. Terus gue bilang, Pak bentar Pak, HP saya ketinggalan. Oh ya udah nih kuncinya. Dikasih kunci. Buka, truk, masuk. Itu dari ruang meeting ke pantry ada yang jalan. Oke. Kuntilanak. Jalan. Jalan, bener-bener jalan. Kalau gue ngeliatnya jalan, tapi ya melayang lah ya. Kayak gitu. Dari arah ruang meeting ke pantry. Itu keadaan lampu emang sengaja digelapin kan kalau jalan. Karena gue penasaran, atau mungkin itu teman gue, pertama gue samperin. Gak ada. Sempet nyamperin berarti? Nyamperin. Karena gue pikirnya tuh teman gue yang ikut masuk. Gue awal mikir tuh perempuan kayak teman gue gitu lah. Dan gue baru nyadar, kan yang buka pintu gue. Pas gue buka pintu baru ngeliat. Nggak mungkin kan teman gue dari dalam. Iya. Dan itu dikunci. Dikunci. Dan pasti dikunci. Dan di situ gue, ambil HP nggak kayak gitu. Ambil HP nggak, tapi akhirnya karena tuh HP penting banget kan buat segala macem, gue ambil ke atas. Awalnya mau sendiri, tapi mungkin gue takutnya tuh kuntilanak ada di atas. Gue minta temen-temen gue, temenin dia ambil HP di atas. Kenapa? Udah nggak apa-apa, temenin aja. Ya udah. Akhirnya ngambil HP segala macem, jalan. Gue di wisata air itu cuma sehari sih emang. Tapi jadi salah satu atasan gue di kantor emang ada yang bisa. Pas pulang dari situ nyampe kantor sekitar jam 8 malam, dan yang atas kantor gue itu bilang ada yang ngikut nih gitu. Ada yang ngikut nih. Gue bilang, apa Pak yang ngikut Pak? Gitu kan. Kamu yang ditempelin? Saya. Saya Pak. Coba deh kamu ngerasa berat gak? Gitu kan. Iya sih Pak, saya emang dari pas keluar parkiran sana tuh agak berat. Itu ada nemplok di kamu. Nemplok. Jadi kayak kalau dalam di penglihatan atasan gue tuh, gue kayak ngegendong. Anak kecil. Bener Pak. Iya. Coba aja. Kalau misalnya kamu bisa ngeliat, pasti kamu juga bakal kaget. Enggak, bohong ya. Ya, kamu mah dibilangin, coba deh. Pasti kamu digangguin sama dia, digituin. Udah bener. Pas kan gue pulang naik motor ya. Naik motor. Itu anak kecil ada di belakang. Jadi itu gue naik motor nih. Gue ngeliat di spion kiri itu ada sosok anak kecil ngebonceng. Karena gue sadarnya kok di belakang ada rambut. Awalnya rambut ngeliatnya. Karena kan spion gue agak gini ya. Pas gue giniin itu muka anak kecil. Mukanya persis. Jadi kayak gimana ya? Kalau misalnya orang ngebonceng biasa kayak tangannya gini, dia gini. Nyengir ke ini. Ke spion gitu. Gila. Di situ gue hampir kecelakaan. Karena kaget. Iya, panik lah Bang. Panik kan. Astagfirullahaladzim gitu kan, langsung kayak nyebut segala macam, minggir, bengong. Kayak itu bener yang dilihat gitu. Karena kan emang biasa saya bukan bisa ngelihat ya. Emang peka lah ya gitu. Akhirnya kena takut banget gitu kan. Itu udah keringet dingin segala macam, udah merinding segala macam. Saya nelfon lah atasan saya gitu. Pak, ya bener kan? Gitu langsung. Iya. Kayak udah tahu. Nyaksin langsung saya lah Bang ya. Nah bener kan? Kamu sih kepercaya sama saya. Coba kamu rasain lagi. Masih berat nggak? Udah enggak sih Pak. Ya udah, berarti dia udah balik. Gitu. Jadi berarti dia cuma mau isengin saya sebenarnya. Tapi ngikutin dari sana. Akhirnya udah tuh. Gue mampir ke warung, beli minum segala macam, tenangin diri lah. Baru lanjut lagi pulang. Dari situ gue nggak masuk 2 hari. Nggak masuk 2 hari. Tiba-tiba badan gue panas. Tapi pas cek ke dokter, gue nggak ada apa-apa. Nggak demam sekali. Nggak demam. Rasanya aja panas gitu. Kayak gue rasa tuh kayak badan lemas banget. Pas dicek tensi segala macem, terus dibawa ke dokter tuh aman, masih normal semua. Tapi pas dicek termometer di rumah tuh, gue sampai nyentuh 38. Nah dari kejadian itu sebulan tuh, bulan September gue aman tentram, gak ada gangguan apa-apa. Tapi mulai Oktober, gue mulai ngerasain lagi ya digangguin. Karena bulan Oktober itu rolling tempat. Jadi itu setiap 3 atau 4 bulan sekali itu di rolling tempat kantor ruangan. Ruangan. Oke. Gue dapat akhirnya di dalam. Jadi kan ada ruangan luar, ruangan dalam. Sebelum itu gue di ruangan luar, di rolling jadi ke dalam. Kirain gue sih di dalamnya sepetak kayak
cuma bisa muat 4-5 orang doang kan. Gue ngira tuh semakin kecil tempat semakin tentram gitu hidup gue, kayak apa, kejar gue apa kerja gitu kan, enak gitu kan. Lebih parah. Jadi kan di ruangan gue tuh berempat. Jadi kan 2 meja dipisah gitu, 2-2 gitu ya. Gue pas masuk di dalam tuh kayak aduh ini enak banget sih, cuma 4 orang doang, kerja lebih enak gitu kan, gak keganggu segala macam, gak berisik, enak gitu kan kerja Tapi gue tuh dapat jatah lembur lagi. Tapi ini posisi di dalam. Gue ketiduran. Jadi itu kan gue harusnya pulang jam gue ingat banget jam 8 malam. Tapi mungkin gue karena kecapean, gue tiduran. Gue bangun itu 9:30. Gue bangun masih kayak tidur ayam gitu ya. Ini gue ditepok gitu. Gue pikir tuh penjaga kantor kan yang ngebangunin gitu. Bangun gitu kan. Ada suara bangun, tapi kayak bisikan doang. Bangun. Hah? Gitu kan, kayak masih kayak apa sih, kayak bangun ngumpulin nyawa gitu kan. Bangun. Hah? Iya pak gitu kan. Gue nengok, bukan. Gimana ya? Jadi tuh sosoknya cowok, emang cowok, tapi tinggi nyampe atap, kurus. Tapi itu juga kenapa gue bilang cowok? Soalnya mukanya muka cowok, tinggi, kurus, ada kali 2 meteran. Tangan dia, ya tangannya pada tangan umumnya, tapi kukunya tuh panjang banget. Nyata tuh yang nyentuh pundak gue bukan tangan, kuku. Bangun. Kukunya tuh ya gimana sih, kayak kuku panjang banget gitu, kayak gini. Dan dia ngeliat gue gini. Jadi gini kan gue bangku gue gini kan, ini meja. Gue tidur gini. Terus gue ngomong gini. Gue gini. Kuku dia gini. Gue kan nengok gini ya. Gue ngeliat yang penjaga kosan, penjaga kantor kan. Pas gue gini, itu ini muka gue, ini muka dia gini. Saling berhadapan gitu. Di situ gue nggak gerak, bukan nggak gerak sih, kayak nge-freeze gitu kan, ngeliat. Ke distract lah ya. Itu ada kali gue 1 menitan atau 2 menit. Baru tuh yang penjaga kantor beneran ya naik ke atas, ngetok. Bang Maul, udah 9:30 nggak pulang gitu kan. Kantor mau ditutup nih gitu. Iya pak gitu. Langsung kayak sadar. Langsung terapi matiin komputer, pulang. Di situ gue mikirnya, kok makin parah ya, gitu kan. Awal tuh gue sempat mikir, gue resign aja ya dari kantor gitu kan. Tapi gue pikir lagi, cari kerjaan sekarang susah, segala macam. Ya udahlah, Bismillah aja gitu kan, akhirnya lanjut di situ. Dan waktu itu gue orang kantor yang menjaga kantor lagi pulang kampung kan, gue disuruh nginep di kantor. Dari sebanyaknya orang, gak ada yang mau. Akhirnya ya karena mungkin diiming-iming uang ya, siapa sih yang gak mau uang gitu kan. Bang Maul nih jaga kantor ya 3 hari aja, kasih duit. Ya pak gitu, bebas deh mau tidur di mana, mau di ruang meeting, mau di ruangan segala macam, atau di mana segala macam, setelah. Iya pak, ya. Malam pertama gue masih aman tuh bang, masih aman, nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi malam kedua gue mulai tuh ke distract sama gangguan yang pertama kali gue dapat pas nginep itu jam 2 pagi. Tiba-tiba ada suara komputer kayak orang ngetik. Kan di ruangan gue tuh komputer ada 4, di luar itu 1. Gue denger tuh suara yang di luar komputer luar, kayak apa sih, kayak ngetik gitu kan cepet. Gue pertama mikirnya masa sih suara komputer gitu kan. Mungkin gue masih mimpi lah, kayak apa sih, kayak masih antara sadar nggak sadar gitu kan. Udah gitu kan, akhirnya gue duduk ngumpulin nyawa lah ya. Ini suara komputer makin parah. Apa lagi nih? Akhirnya gue beraniin kan, gue keluar, suara tuh berhenti. Gue cek komputer, itu ada ketikan. Jadi tuh nggak tahu apa, itu bukan notes, itu ada ketikan. Pokoknya intinya jangan bikin kantor ini kotor. Kayak teguran ya gitu kan, karena kan selama gue nginep emang jujur ya gue jarang ngebersihin gitu kan. Ini teguran ya buat gue gitu kan. Oke. Udahlah, akhirnya besok paginya belum pada datang, gue bersihin tuh kantor, gue sapu-sapuin karena takut tadi ituin lagi kan. Akhirnya gue bersihin tuh atas, gue sapuin, bawah gue sapuin, pantry gue sapuin, terus segala macem, gue pel juga segala macem.
bersih nih udah aman gitu ya, ruang meeting gue lap-lapin mejanya. Akhirnya udah tuh pada datang, itu ada satu orang datang ngelihat gue lagi bersih-bersih. Wih, tumben banget nih mau pagi-pagi bersih-bersih gitu kan. Iya pak gitu kan, mumpung lagi di kantor gitu kan. Oh bukan karena diganggu kan gitu. Enggak pak, aman gitu. Padahal apa, aduh kok bisa tahu gitu kan. Ya itu mah ya gue pikir ya udahlah, mungkin teguran buat gue kan. Yang gak perlu lah orang kantor tahu. Yang penting gue udah tahu lah ini kantor nggak boleh kotor. Kan gue nginepnya tuh 4 hari 3 malam jadinya. Pas besok gue terakhir gue hari keempat itu kan gue udah gak nginep lagi ya. Terus gue ditanya lah sama atasan gue yang bisa itu lagi, gimana Ul, aman gak kantor? Aman pak gitu kan, gak diganggu kan? Ya bapak tau lah. Ya udah gitu kan, kuat-kuatin aja ya di sini digituin. Padahal dalam hati gue, iya pak saya kuat-kuatin kok, padahal udah gak kuat gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Pas di bulan Oktober apa November gitu gue lupa, gue pindah rolling lagi di luar lagi, tapi luarnya beda meja. Gue lagi ngerjain data di komputer, tapi ini di depan mata gue langsung. Gue lagi makan siang kan, karena gue makan siangnya kadang ke bareng, kadang di atas. Itu pas keadaan makan siang, karena ya kerjaan gue emang lagi numpuk, jadi berarti gue bisa makan sambil kerja. Akhirnya gue bawa makanan gue ke atas, gue di meja gue makan, tapi gue sambil kerja. Gue kebiasaan kalau misalnya gue makan itu kerja, kalau misalnya gue lagi nggak mood ngerjain nih, gue makan sambil nonton YouTube. Gue makan sambil nonton YouTube. Tiba-tiba di YouTube itu kayak ada yang mindahin ininya, channelnya. Kayak mouse tuh kan, jadi ini piring ya, ini meja gue, piring di sini, mouse di sini, ini monitor. Gue lagi makan gitu ya, ini mouse gerak gitu. Kayak ada yang gerakin kursornya gitu. Kursornya digerakin. Kenapa gue sadar kursor gerak? Karena kan tangan kanan gue lagi megang sendok, ini gue lagi dimegang piring gitu, lagi makan. Gue sambil nonton. Itu kursor dari, kan ada yang YouTube tuh buat perbesar layar sama kecil layar di sini kan. Itu pindah ke atas gitu, buat ngetik. Oh buat ke pencarian. Ya ke yang itu pencarian ya, search. Iya. Jadi itu pas begini, mungkin kegeser tangan. Ya udahlah makan lagi. Itu gue nggak notice ke layar ya, gue masih fokus makan. Kan gue pakai headset. Awalnya tuh gue lagi nonton salah satu channel ini juga ya, horor. Terus pas gue makan, tiba-tiba suara lagu. Lah aku pindah lagu. Pindah ke ini, channel lagu. Playlist musik gitu. Playlist musik, iya. Kok lagu sih? Pindah lagi kan ke channel tuh, gue makan lagi. Pindah lagi, tapi bukan ke lagu. Vlog. Kayak vlog gitu. Kok pindah lagi sih? Udahlah. Gue taruh headset gue minimize, gue turun ke bawah. Gue makan di bawah. Karena tuh pas gue sadar, itu gue makan sendiri di atas. Pas gue pindah ke atas lagi tuh, ternyata channelnya nggak pindah, tetap gue nggak pindah ya. Jadi balik lagi ke awal, ke channelnya lagi. Podcast horor gitu. Jadi ya gimana ya? Gue juga bingung sih. Pindah ke musik, terus pindah lagi ke vlog, terus pindah lagi ke itu, kayak balik lagi ke awal. Pas gue cari di history, nggak ada tuh yang dua vlog sama itu, nggak ada. Ini udah gila gitu kan. Ya udahlah, nggak apa gitu kan. Mungkin dia negur gue kayak, lu kerja tapi nonton YouTube gitu kan. Harusnya kerja udah kerja, makan ya makan gitu kan. Ya udahlah, itu teguran mungkin buat gue ya. Akhirnya Desember tuh mungkin gue udah nggak kuat ya, kayak menggangguan November dari berapa bulan ke belakang itu gue udah parah. Gue cerita lah ke atasan gue, ibaratnya yang tahu lah storynya. Pak, saya selama kerja di sini dari masa training sampai ya sekarang lah ya gitu, saya diganggu terus pak gitu kan. Kamu diganggu gimana? Ya ini pak, dari set trending ya suara-suara pasti ada lah ya pak gitu kan. Terus pas yang saya meeting, ya pokoknya ceritain tuh yang cerita gue tadi. Oh itu mah kamu belum separah yang di sini. Jadi tuh ada ini cerita temen gue ya, ini gue cerita temen gue dulu. Jadi sebelum gue masuk kerja itu, pas bulan Ramadan sebelum gue masuk, temen gue 2 cewek sama 1 atasan gue cowok lagi nyanyi di atas di meja yang gue tempatin. Atasan gue yang cowok tuh lagi main gitar, yang 2 teman cewek gue ini lagi nyanyi lah. Itu posisinya maghrib. Jadi tuh gelas di sini HP lagi biasanya kayak cewek kalau nyanyi pasti nge-record gitu kan. Iya. Nyanyi segala macam, itu HP geser.
Gerak sendiri. Ya kalau misalnya kegeser pasti kan kalau kena tangan jatuh ya. Karena Ini disenderin ke gelas ya. Karena disenderin ke gelas. Ini enggak, ini kayak bener rat gitu. Pindah posisi ya gini, jadi gini. Yang tadinya nyenter tuh dua teman gue yang cewek, pindah nyorot ke atas gue yang cowok. Nah ini sebenarnya ada videonya di CCTV tapi sama orang kantor emang gak dikasih. Itu kelihatan jelas. Itu HP benar-benar jelas kelihatan. Berarti dia pindah ke yang si pemain gitar. Di kondisi maghrib. Ya mungkin apa dia nggak suka kali ya. Iya mungkin kali ya. Iya. Mikirnya maghrib ngapain lu nyanyi gitu kan. Iya. Itu dari situ dari CCTV kelihatan langsung pada turun ke bawah. Pada kabur, gitar ditinggal segala macam. Jadi detailing lagi di CCTV bang. Iya. Ada video video aslinya ada, sama video CCTV-nya ada, tapi emang orang kantor emang nggak dikasih gitu. Mungkin buat jaga privasi segala macam ya. Kurang tahu juga. Lanjut lagi gue pas puasa gue jadi ganggu. Jadi tuh puasa itu kan yang jaga kantor pulang kampung ya, mudik. Disuruh lah, siapa lagi nih yang mau nginep di kantor gitu kan? Ini ada duitnya gitu. Sama nggak ada yang mau. Ujung-ujungnya gue lagi yang disuruh jaga gitu kan. Udah tenang aja, nanti segala macam buat buka, buat sahur segala macam udah disiapin, plus uang gitu kan. Ya udah pak, iya gitu kan. Akhirnya gue nginep tuh. Gue nginepnya tuh 4 hari sebelum lebaran sama seminggu setelah lebaran. Jadi jatuhnya seminggu ya. Pas 4 hari itu pas 4 hari masih nuansa Ramadan ya. Malam pertama gue aman. Masa aman tuh dalam artian gangguannya benar nggak ada, dari suara itu juga nggak ada. Malam kedua pas mau sahur, kan gue ya jujur aja kalau gue Ramadan tuh gue nggak tidur ya. Walaupun gue kerja segala macam gue nggak tidur karena kan anggung gitu kan. Ya gue main game. Gue liat jam udah jam 1:30. Gue pikir pas sahur sekarang ya, tapi kan ya masih lama juga kan. Gue bisa sahur tuh emang jam 4. Akhirnya lah buat dulu lah buat sahur kan. Gue ke pantry. Itu keadaan bawah gelap. Gue ke pantry. Jadi tuh tangga gue gini kan, gini. Baru ini pantry, ini ruang meeting, ini ruang atasan gue. Pas gue gini, gue nggak sengaja ngeliat ke pintu depan, pintu masuk. Gue nengok gini, kan kaca kantor gue nggak dihordengin ya, cuma kayak kelambu gak sih yang tembus pandang yang putih itu. Gue ngeliat ke situ, pocong lagi diri di luar tapi ya. Iya. Pocong lagi diri. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini Ramadan gitu kan. Iya. Tuh buat nggak ya. Akhirnya gue mutusin nggak buat sahur. Dan gue mutusin nggak sahur hari itu. Iya. Gue di dalam ruangan dah nggak sahur segala sekali. Karena gue nggak tidur juga kan, jadi kayak lemes banget kan. Akhirnya pas siangnya gue izin, Pak, maaf ya Pak, saya izin tidur sebentar. Oh iya nggak apa-apa gitu kan, gue tidur aja. Waktunya dikasih gitu kan, tidur segala macem. Gue kebangun jam 3, gue lanjut lagi kerja. Jam 5 udah pada pulang. Terus tiba-tiba di ruang meeting ada manggil gue, Ul gitu kan. Gue lagi di atas, gue dengerin suara atasan gue, salah satu atasan gue. Oh iya Pak, belum pulang. Ul sini bentar deh, saya mau minta tolong. Iya Pak sebentar. Gue turun ke bawah, gue lihat ke ruang meeting tuh nggak ada orang, gelap. Mana nih orangnya gitu? Gue cek kan, gue panggil tuh, Pak, gak ada nyaut nih. Apa? Bukan dia ya? Akhirnya gue cek di data apa sih, kayak kan gue absen fingerprint kan. Gue cek lah di fingerprint, apa kan bisa lihat datanya. Itu pada absen pulang 4:30 semua. Semua karyawan. Ada sih yang 4:30 lewat, hampir jam 5. Tapi tuh yang lewat dari jam 5 tuh nggak ada yang fingerprint itu. Elah gitu kan, ini belum buka loh gitu kan. Akhirnya gitu itu gue mutusin buat beli bukaan. Dan gue lupa nyariin lampu kantor. Gue baru buka gerbang, mau masukin ini pintu, kaca dari dalam ketok, tek gitu kan. Ya Allah, mau buka gitu kan. Gue langsung ngomong frontal gitu. Udah apa, jangan ganggu gitu kan. Capek gitu. Gue capek diganggu terus kayak gitu kan. Terus gue ketawa di dalam. Langsung hilang gitu. Ya Allah gitu kan. Udahlah. Gue akhirnya buka segala macem. Gue di ruangan tuh nggak keluar sama sekali. Gue di ruangan terus lah.
Pas malam ketiga malam keempatnya tuh gue nggak ada apa-apa. Akhirnya gue pulang, gue kunci semua segala macem, lampu gue matiin semua kecuali lampu balkon, lampu depan sama lampu tengah, karena katanya jangan dimatiin. Akhirnya pas gue pertengahan, belum nyampe rumah aja banget sih, tapi ya udah sekitar 20 menitan lah dari kantor, gue ditelepon sama orang CCTV. Halo Mbak Maul. Iya Pak. Kamu udah pulang? Oh udah Pak. Kamu pulang jam berapa? Ya udah sekitar 20 menit 30 menitan Pak. Ah, kok tapi saya ngeliat ada yang lewat ya dari ruang meeting ke pantry. Ah, yaudah Pak. Mungkin Bapak salah lihat kali gitu kan. Oh yaudah. Yaudah kamu lanjut lagi pulang nggak apa-apa ya. Oh iya Pak, saya pulang ya Pak ya. Gue jalan lagi. Kan di CCTV itu ada ini ya, sensornya. Jadi kalau misalnya ada apa bunyi, itu langsung nyambung ke HP. Jadi kayak ada apa sih kayak notif. Iya, notif gitu. Gue baru 10 menitan jalan, baru kayak kan motor gue nyalain banget baru 10 menit. Gue telepon lagi kan. Gue minggir lagi, gue buka helm, gue telepon angkat kan. Ternyata orang CCTV lagi. Ya Pak, kenapa Pak? Enggak. Kau bilang kan gak ada orang, tapi kok bisa ada cewek lewat dari pantry ke ini lagi. Tapi ini baliknya. Ah, yang benar Pak. Yaudah Pak, saya cek gitu kan. Akhirnya gue balik lagi, gue puter balik ke ini kan kantor. Gue buka gembok segala macem. Sayangnya HP gue waktu itu reset, ada videonya. Jadi gue videoin ini ya, kayak kondisi kantor tuh sepi, udah gak ada siapa-siapa. Ada videonya tapi lagi videoin gitu. Kayak gue buka nih, jadi gue mulai buka video tuh dari buka pintu truk. Ini apa nih? Pantry kosong ya, terus buka ruang meeting, ruang meeting sepi ya, segala macam, atas sepi apa gitu. Udah ya Pak, saya pulang, gue kirim. Oke. Oh iya gitu kan. Gue tutup, gue kunci. Pulang. Pas nyampe rumah, ditelepon lagi sama yang orang CCTV. Oh coba deh cek ulang video mana Pak? Itu yang kamu kirim. Oke. Ya Allah. Jadi pas gue videoin mau naik ke tangga itu, jadi kan pas gue nggak nyampe atas banget kan. Jadi tuh cuma setengah tangga, jadi kayak kalau nggak atas tuh cuma kelihatan bawah kaki doang. Ini ada di video tuh ada kaki. Ada kaki hitam. Berbulu. Hitam tapi berbulu. Ya Allah, ini apa gitu kan. Untungnya gue udah ngeliat di situ kan. Ya udah kan. Ya Pak, nanti coba deh tolong jelasin sama si Pak itu yang atas gue itu. Ya udah. Akhirnya lebaran seminggu udah tuh. Akhirnya pas setelah seminggu lebaran gue udah nginep lagi di kantor. Masih ada jatah 3 hari. Hari pertama ya masih sama sih. Kalau gue tuh pokoknya setiap ada apa-apa, hari pertama tuh masih aman. Pas hari kedua, gue habis dari luar gitu ya. Habis beli makanan. Di balkon, gue lihat itu yang jaga kantor diri. Di balkon. Tapi ngadepnya ngebelakangin gue. Oke. Dengan kondisi itu, orang kantor belum balik. Apa yang jaga kantor belum balik. Masih mudik ya? Iya, masih mudik. Ya Allah, gitu kan. Ini apalagi gitu kan, udah apa, capek gitu kan. Gue nggak mati kayak gitu. Akhirnya gue nelfon tuh temen gue, ada lagi temen gue cowok. Lu bisa kesini nggak nemenin gue nginep? Tenang, adalah bayaran rokok gitu kan. Jadi pas ketiga kan sorenya ya itu nyampe. Jadi pulangnya hari itu, nyampe sore. Yeah. Sekitar jam 5 dia nyampe, ditanya gimana nginep di sini. Enak Pak. Kenapa? Ya Bapak tahu lah gitu kan. Oh ya udah, itu mungkin apesnya kamu gitu kan. Ah ya udah Pak. Dan ada lagi pas belum lama ini sih. Yang pertama gue waktu itu gue lagi sendiri di dalam. Posisi sama, gue lagi ngerjain kerjaan. Gue ngerasa di belakang gue ada orang. Mungkin itu atasan gue ya baru masuk apa. Tapi gue nggak dengar suara pintu masuk kan. Ya mungkin ya udahlah, mungkin perasaan gue doang. Tiba-tiba di ini gue ada nafas. Apa kayak gitu kan. Gue nggak nengok sih. Jadi gue ngeliat dari ekor mata gue ini. Di sini gue muka. Tapi bukan muka setan pada umumnya. Muka apa ya? Gundurwo. Jadi itu dia nunduk ke gue di sini gue.
tapi kan tinggi ya, tinggi. Dia kayak nunduk terus muka dia di samping gue gini. Oke, gue liat kayak gini. Gue di situ nggak mikir panjang, gue keluar. Udah gue keluar. Oke, gue kalau udah kejadian gitu gue langsung keluar, menghindar lah ya. Terus pas gue di kamar mandi, gue dengar suara gamelan. Gamelan apa yang buat ngiringin tari. Akhirnya gue buru-buru lah, buang air kecil gue buru-buru. Harusnya kan kalau gue denger gamelan di kamar mandi, ya udah di situ aja kan. Ini sampai gue ke atas, gue masih denger. Itu suara gamelan makin gue makin gue menjauh dari kamar mandi, makin kenceng. Makin jelas ya. Makin jelas. Aduh. Gue pakai headsetnya, gue pakai headset denger lagu. Itu suara gamelan tetap masuk. Kayak ada di kepala gue. Iya. Aduh. Akhirnya gue ngomong ke teman gue, lu dengar suaranya juga? Apaan sih lu gitu kan? Udah jangan nangis. Oh ya oke, sorry. Mungkin gue salah dengar. Padahal tuh suara masih di kepala gue. Kayak astaga ya Allah gitu kan. Dan pas gue mau sholat zuhur, gue udu, gue ke musola. Pas gue mau sholat gitu ya, gue udah niat segala macam. Kamu ngapain sholat? Ada ngomong gitu, sampai suaranya perempuan. Kamu nggak usah sholat, ayo ikut aku nari. Akhirnya gue pindah, gue nggak jadi sholat di musola. Gue tadi awalnya apa gue nggak sholat aja, tapi gue mikir ya itu kan kewajiban, ya udahlah sholat aja. Karena gue mikirnya di musola gue nggak aman, gue pindah ke ruangan gue sholat. Ada suara itu lagi, kamu walaupun pindah nggak bakal bisa sholat. Ya Allah, ini gue mau sholatnya susah banget gitu kan. Akhirnya teman gue ada mau sholat juga kan, bareng dong sholatnya bareng gitu kan. Ya udah lu imam tapi ya jangan gue deh, lu aja imam gitu kan. Ya udah gue imam deh. Dia di mana? Bebas lah, musola. Yaudah musola yuk. Akhirnya musola tuh. Itu suara masih ganggu, kayak udah sih nari aja, jangan sholat. Itu di situ gue dalam hati, ya Allah paksa jangan kalau bahasa gue jangan ke distract lah, jangan ke pengaruh. Gue sholat, gue khusyuin gitu kan. Itu pas gue sholat, gue lagi baca gitu kan, baca Al-Fatihah surat pendek. Itu suara di kiri ada terpindah ke kanan, kayak dibisikin gitu. Sampai gue selesai sholat pun masih ada kayak, kamu ngapain sholat kayak gitu. Dalam hati gue, ya Allah gak gini juga kali, gue mau sholat tuh mau ibadah. Jangan gini banget gitu kan. Di situ gue cerita lagi ya ke atasan gue gitu, Pak, masa saya mau sholat aja tetap diganggu sih Pak, capek Pak, saya capek banget gitu kan, udah digangguin segala macam, ditunjukin segala macam. Ini sampai kayak gini, apa cuma saya aja yang diganggu kayak gitu banget gitu. Iya, saya juga nggak tahu sosok itu emang katanya penunggu di situ, dan sebenarnya ada historinya katanya. Apa historinya? Bahwa itu dia nggak mau ceritain histori segala macam. Oh ya udah, mungkin belum waktunya gue tahu gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue nggak bahas lagi gitu kan. Karena pas yang gue mau sholat cuma itu doang kejadiannya, suara itu doang. Tapi pas gue besoknya sholat tuh nggak ada, masih udah ibaratnya udah nggak diganggu suara-suara itu lagi. Tapi pas gue sholat tuh gue ngerasa kayak nggak tenang, kayak gue merasa diperhatiin. Kayak gitu aja sekarang, sampai sekarang pun juga kayak gitu. Kayak gue merasa sholat tuh nggak tenang, kayak diperhatiin terus. Tapi gue berusaha buat khusyuk aja. Kan ya sholat kan ibadah ya, wajib gitu. Makanya gue khusyukin aja ya. Dan yang terakhir baru 2 hari yang lalu. 2 hari lalu. 2 hari itu hari Sabtu. Itu kan sepi ya kantor sepi banget. Pokoknya itu setiap hari Sabtu tuh jarang datang kantor, karena kan hari Sabtu itu ibaratnya hari free ya, boleh datang boleh enggak. Tapi kalau yang kayak gue gini, yang muda-muda, bukan muda ya, kayak yang seprofesi apa sih, satu kerjaan, satu yang dikerjain sama, itu harus datang. Gue di ruang meeting, karena kan kalau Sabtu bebas ya mau di mana aja. Karena gue kerja pakai komputer, pas hari Sabtu itu gue lagi malas pakai komputer kan. Gue ngerjain ruang meeting, gue pakai laptop, ngerjain gitu. Kaki gue ditarik, gue habis jatuh. Jadi kan bangkunya tuh bangku yang bisa diatur gitu kan, bisa buat rebahan gitu kan. Kayak kursi gaming lah gitu kan, tapi ini kayak kursi kantor. Gue lagi sendirian gini, kaki gue ditarik, gue jatuh. Gue jatuh kayak ditarik tuh, gue jatuh hampir telentang. Pas gue lihat itu bisa dibilang anak kecil
tapi mukanya kayak kakek. Badannya kecil. Kayak tuyul. Tapi mukanya kayak kakek. Mukanya tua. Di situ gue kayak itu gue udah nggak bisa nahan takut. Gue kayak gimana ya? Gue berusaha kabur. Tapi kaki ya itu pas ditarik kaki gue mesti dipegang gini kan. Jadi kayak ditahan gitu. Dan dia kayak nyeringai. Kayak gitu. Dia kayak senyum seringai ke gue, terus ngeliat kaki gue gini. Gue di situ ya Allah gitu kan. Lepas gitu kan. Akhirnya di situ gue baca segala macem. Sampai gue ini kejadian lucu juga sih. Gue mau baca doa apa, tapi gue malah baca doa tidur. Gue baca karena ya udah takut ya gitu kan. Gue baca doa tidur. Dan di situ gue akhirnya ya lupa ya apa doa segala macam, gue baca surat segala macam, alhamdulillah lepas. Kalau nggak salah masih di Bekasi deh, merah soalnya. Nah ya deh, baru 2 agak hari merah. ya? Ada bekasnya merah. Di situ gue pas tadi tuh ditanya, karena notice kan atasan gue nih, kok kamu merah kenapa? Ya bapak tau lah gitu kan. Oh ya udah, yang penting mah kamu kuat aja di sini ya, emang di sini mah bisa dibilang angker gitu. Ya udahlah, saya mikirnya oh ya udah masuk udah di awal udah dapat kejadian kayak gitu kan. Dan plot twistnya ya, pas akhirnya tuh bukan gue tekan, saya tanya-tanya terus tuh, Pak ini dulu kantornya apa gimana? Ternyata kantor gue dulunya sebelum jadi kantor sekitar gue lupa tahun berapa, itu dulunya sanggar tari. Oke. Jadi sebelum direnov jadi kantor gue ini, belum ada ruang meeting, belum ada ruangan itu, dulu itu sanggar tari. Dan ternyata sosok perempuan penari itu salah satu guru yang meninggal kecelakaan deket kantor gue. Jadi pas dia pulang ngajar, dia kayak korban tabrak lari. Karena kan dulu di situ masih sepi ya. Guru sanggar tarinya. Guru sanggar tarinya. Oke. Jangan keadaan yang gue lihat ya, muka kayak bekas tabrak gitu ya. Dan dia ternyata gentayangannya ya di kantor gue. Waktu itu sih katanya mau sempat dibersihin. Jadi kayak udah nggak ada pengajian segala macam tuh, dia ternyata mau dipindahin lah ya, bukan diusir tapi dipindahin ke tempat yang lain. Bukan nggak bisa, tapi dianya nggak mau, kayak nolak gitu. Udah tempat saya di sini, saya nggak mau dipindahin. Dia lebih dulu di situ. Iya, saya lebih dulu di sini, kalian orang baru. Dia ngomong gitu. Akhirnya ya kita nggak mau ini juga kan, kayak nggak mau nyari perkara sama dia, takut ada apa-apa. Akhirnya ini ya udah di situ. Tapi ya konsekuensinya gangguan dari dia kayak gitu. Jadi dibiarin aja gitu. Iya, dibiarin aja. Makanya kalau misalnya ngelihat dia atau suara gamelan atau gitu, ya udah maklumin aja itu dia. Oke. Makanya sampai sekarang pun kalau dia nunjukin segala macam, kita mah bukan bodo amat ya, masa kayak ya udahlah, itu kan udah tahu itu dia, kayak gitu sih. Oke. Ya berarti memang horor banget Bang, kantor Bang ya. Iya. Ternyata nggak cuma horor, ternyata ada histori ya. Dulunya ini histori yang pilu lah ya. Iya. Nah Bang, kan dari yang Abang temui ini kan sosoknya bukan cuma si penari ini Bang ya. Banyak sosok-sosok lain ya. Sosok lain itu dari mana Bang? Yang Abang tahu atau bos Abang kan yang ngerti gitu? Jadi itu depan kantor gue tuh kayak gudang mobil, bukan mobil bekas, jadi kayak mobil-mobil yang udah nggak layak pakai tuh taruh di situ. Oke. Terus ada gudangnya juga. Banyak yang bilang sih kayak kuntilanak, terus pocong yang gue lihat itu dari situ. Oh, dari gudang-gudang itu? Iya, dari gudang-gudang itu, dari depan. Iya, karena ada sumbernya di situ, ada energinya di situ, mungkin ke bawah Bang ya? Iya, ke bawah. Ke bawah dari yang di luar-luar gitu ya? Oke. Jadi emang horor banget sih ya? Iya. Dan Bang Maul sampai sekarang masih kerja di situ Bang ya? Alhamdulillahnya masih. Keren juga sih Bang, sanggup juga gitu. Apalagi sampai nginep-nginep. Ya gue pribadi ya, jangankan nginep gitu, kerja aja gue masih mikir 2 kali nih di situ. Apalagi sampai nginep-nginep gitu. Gokil juga sih Bang Maul ini ya, buat nyari nafkah lah Bang ya. Iya, buat inilah. Semoga beres diceritain di sini, dia nggak ganggu-ganggu Bang Maul lagi. Amin, ya Allah, berharap banget sih sebenarnya. Iya, dan dia juga pasti nonton Bang. Nah, gue yang feeling satu nih Bang. Maksudnya make sense apa enggak gitu dari feeling gue gitu kan. Yang pertama, channel YouTube keganti nih. Lu lagi nonton film horor kan? Iya. Itu kisah apa sih Bang? Kisah horor apa yang lu tonton podcast pada saat itu? Bukan ke podcast ya, jadi kayak gue nonton salah satu channel YouTube. Soalnya nggak boleh di-spill ya? Nggak apa-apa.
apa namanya channelnya itu Detektif Astral. Detektif Astral. Iya, itu apa? Jadi dia cerita-cerita tentang menguak suatu tempat gitu, terus kayak ATI atau Astral Traveling Investigation. Oh, bagi dokumenter juga iya, gitu ya. Nah, gua waktu itu lagi dengar dia lagi ATI ke salah satu tempat bersejarah lah. Di situ gue lagi enak-enaknya nonton. Berarti nggak ada hubungannya sama? Nggak ada apa dia apa bukan gitu? Nggak make sense berarti ya? Make sense. Emang dia jahil aja berarti ya, sosok-sosok itu jahil ya. Oke. Nah ini satu lagi mungkin yang saya tanyain Bang Maul. Bang Maul kan banyak ngalamin kejadian horor di sana gitu kan. Kenapa ketika Bang Maul ngalamin, ketika ditanya Bang Maul udah apa, Bang Maul nggak langsung cerita gitu? Sebenarnya kan kalau cerita ini kan biar yang lain pun merasakan gitu. Horornya kan karena Bang Maul kan gak cuma sekali dua kali di tempat itu gitu kan, bahkan hampir setiap hari lah. Iya. Kenapa nggak Bang Maul ceritain aja gitu? Karena gini, kalau gua cerita ke orang malah bikin orang tuh takut kan. Oke. Dan bikin orang tuh nggak betah malah. Makanya lebih baik gua pendem sendiri. Kalau gua cerita ke atasan gue yang bisa itu. Kayak gitu aja. Hanya ke atasannya aja, yang ngerti aja gitu. Yang ngerti aja. Takut ngasih dampak buruk lah buat yang lain. Iya benar. Takutnya kan kayak gue cerita nih, harusnya di ini, harusnya di ini. Iya. Karena kan ini kerja Bang ya, profesional kerja ya. Biar yang lain juga bisa ngikut profesional. Gitu. Iya. Oke Bang Maul, terima kasih banyak nih lagi-lagi udah mau berbagi pengalamannya, lancar jaya lah buat kerjanya. Semoga awet dan naik gajinya selalu. Amin ya Allah. Si bos juga ntar nonton jadi naik gaji nih Bang. Amin. Oke. Bang Maul sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Udah mau berbagi pengalamannya. Nanti kalau punya cerita-cerita horor lagi bisa mampir lagi Bang Maul ya. Iya, siap. Oke, buat teman-teman semua, inilah kisah pengalaman horornya dari Bang Maul. Kita bisa ambil pelajaran lah dari segala hikmah-hikmah yang diceritakan sama Bang Maul. Dan lagi-lagi, sebelum gue pamit undur diri, cerita Bang Maul ini bukan bermaksud buat menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua. Melainkan cerita Bang Maul ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja, gue Ibnu Fitra Siddiq dan Bang Maul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Maul, terima kasih.